Kemudian syaratnya lagi apa lagi? Wa islamun lan Islam. Jadi non muslim wudu yang nggak sah. Nggak usah wudu, nggak sah. Apalagi saja wa tamyijun lan hideng. Tamyiz. Nah, ulama berbeda-beda. Apa definisi tamyiz? Definisi yang terkenal, tamyiz itu bocah yang sudah bisa makan sendiri, bisa obeh sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa pakai celana sendiri, itu udah tamyiz. Ya tentu ada lagi yang namanya tamyiz macam-macam gitu. Itu yang terkenal begitu. Wa ilmu bipardiyatihi lan ngaweruhi kepaduane wudu. Jadi harus tahu padunya wudu. Kalau nggak mengetahui tentang kepaduannya wudu, lu nggak sah loh. Orang paling nggak tanya, padunya wudu udah berapa? Dan 6 tahun. Ya pokoknya wudu aja tuh. Hati-hati loh. Apalagi wa ada mudon di pardihi naplan. Syarat sahnya wudu berikutnya lan ora anane nyono padune wudu dinyono naplan ing sunnah. Tidak menyangka kepada padunya wudu itu sunnah. Membasuh wajah. Padu apa sunnah, Ji? Oh, ini sunnah gitu. Diduga bahwa membasuh wajah itu sunnah. Membasuh tangan. Diduga sunnah. Menyangka bahwa salah satu padunya wudu disangka sunnah, itu nggak sah. Nah, gimana kalau disangka semuanya padu semuanya? Sah malah. Basuh tangan, kumur-kumur itu padu. Jadi semua kegiatan yang ada di wudu ini disangka padu semua sah. Kenapa? Kok sah? Karena berarti kan menaikkan sunnah ke padu. Ya, tapi kalau yang padu disangka sunnah kenapa nggak sah? Karena menurunkan derajat. Yang padu turun, ya kan? Jadi sunnah. Gitu. Kemudian wa ada muhail lan ora anane aling-aling. Maksudnya tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Hail itu contoh mangsi, lilin, aspal, cat dan sebagainya. Lu itu kalau ada hail lu nggak sah. Kenapa? Air itu nggak sampai ke kulit, terhalang oleh itu mangsi, lilin, aspal, cat, getah. Nah, kecuali pekerja bangunan. Karena kan kadang-kadang ini maksudnya kalau sedikit masih ada sisa-sisanya sedikit, itu dimapuk. Khusus buat pekerja bangunan ada di kitabnya. Oh. Tapi kalau kita makan jarang main-main begitu, maka harus bersih. Karena kan dia kerjaannya begitu. Tapi ya berusaha bersihin aja dulu karena kan sekarang ada minyaknya, ya, gitu. Kalau masih ada asarnya, asar ya bekas ya, asar itu bekas. Itu untuk pegawai bangunan dimapuk. Wala mughayyirun lan ora ono perkara kang ngohaken lil ma'i maring banyu. Alal udwi ing atase anggota wudu. Contoh, dini kawasahin kayak kotoran tahta juprin ing dalam sak ngisore kuku. Dan tidak ada sesuatu yang merubah air yang tadinya suci mensucikan, misalkan robah jadi mustakmal atau jadi suci tidak mensucikan. Nah itu bahaya, nggak sah wudunya. Contoh di sini kotoran di kuku banyak. Lu kan kita basuh tangan wajib. Loh, ini air itu sedikit kan gini kan. Bercampur air dengan kotoran di kuku. Atau jakfaron, jakfaron ini di sini seperti jakfaron juga, atau sondal seperti wasondalin kayu cendana, atau mungkin begini bedak tuh, saya bedakan langsung wudhu aja, itu berarti air sedikit bercampur dengan bedak, atau mungkin kayak hand body, citra, itu harus dibersihkan dulu sebelum wudhu. So sebagainya, pokoknya begitu. Kenapa? Nanti kalau nggak dibersihkan dulu berarti air sedikit itu. Airnya itu air jadi suci tapi tidak mensucikan. Itu airnya nggak sah wudunya. Yang berikutnya wajar yulma'i, syarat-syaratnya wudu
dan mengalirnya air alai kepada udwin. Maksudnya begini, mengalir air. Jadi kalau wudhu nih, jangan model kesek-kesek begitu, itu nggak sah. Kenapa? Nah gitu, nggak sah. Jadi biarkan air mengalir dulu, baru kita ratakan. Tuh. Karena ada syarat sahnya wudhu, jaril ma'i, mengalirnya air kepada anggota. Kalau langsung digesek itu kan nggak mengalir, ya kan? Jadi biarkan air mengalir dulu, baru kita ratakan, misalkan begitu. Itu ke tangan, mengalir dulu, baru kita kosoki. Itu. Jadi jangan langsung, sehingga nggak mengalir, nggak sah nantinya, bahaya. Apalagi, nah ini yang waduhul waktin lan manjing waktu, tapi khusus lidah imi hadasin kadue wongkang langgeng hadase. Syarat sahnya wudhu yang terakhir ini khusus untuk orang yang daimul hadas. Daimul hadas contohnya beser kencingnya per 5 detik sekali, beser kentutnya atau istihadoh ya. Maksudnya itu syaratnya harus masuk waktu wudhunya. Masuk waktu begini, belum beduk maghrib atau udah belum masuk waktu maghrib, ya nggak boleh wudhu dulu bagi daimul hadas. Kalau mau sholat maghrib harus setelah masuk waktu maghrib. Mau wudhu isya juga harus setelah masuk waktu. Kalau kita nggak daimul hadas, boleh wudhu sekarang buat sholat subuh nggak apa-apa, asal nggak batal. Buat sholat duhur juga nggak apa-apa, asal nggak batal. Tapi kalau daimul hadas nggak, harus wudhunya itu setelah masuk waktu. Dan niat wudhunya nawaitul wudhu'a raf'il hadasi, karena hadasnya nggak hilang. Nawaitul wudhu'a listibahati fardhis shalah. Gitu ya.